Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mempelajari tentang pembuahan pada sistem reproduksi manusia. Jadi terlebih dahulu disampaikan kisi-kisinya. Ini dibaca baik-baik materi pelajaran yang akan kita lampaui pada hari ini. Kemudian poin-poinnya akan diperinci dalam penjelasan berikut. Yang pertama, kita masih ingat ovum dan spermatozoa dibentuk yaitu melalui proses oogenesis dan proses spermatogenesis. Oogenesis pada pembelahan akhir mendapatkan 4 sel, yaitu 3 dari sel polosit atau sel badan polar, atau boleh disebut dengan body polar. Kemudian ini adalah calon sel telur atau ootit, dan terakhir nanti akan menjadi sel telur. Dan kejadian ini terjadi pada waktu masih di dalam embrio, ya, di kandungan ibunya. Jadi peristiwa ini terjadi pada anak wanita yang masih berbentuk embrio. Sedangkan yang kesini ini sudah dewasa. Lalu yang pada pria ini terjadi di testis pembentukan spermatozoanya, sehingga peristiwanya ini kita ingat dinamakan dengan peristiwa spermatogenesis. Nah, berturut-turut diawali dengan sel spermatozoa indukan atau yang disebut dengan spermatogonium, lalu membelah menjadi 2. Ya, yang satunya akan membelah terus dan nanti akan menjadi perkembangan seperti ini. Jadi spermatogonium membelah menjadi 2, ya, menjadi induk, dan juga yang satunya lagi menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer membelah menjadi 2, ya, disebut dengan spermatosit sekunder, dan seterusnya. Spermatosit sekunder membelah menjadi masing-masing 2 sehingga menjadi 4, yaitu disebut dengan spermatid sekunder yang berkembang menjadi spermatid. Lalu pertumbuhan berikutnya akan membentuk ekor yang disebut dengan spermatozoa. Nah, jadi peristiwa ini sudah dipahami, ini terjadi pada tubulus seminiferus yang ada di dalam testis, ya. Kemudian kalau yang ovum tadi urutannya oogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan ovum. Untuk spermatogonium urutannya spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Nah, berikutnya bagaimana terjadinya pembuahan. Ini adalah inti pembicaraan kita hari ini. Setelah sel telur dibuat di dalam ovarium, ya, kemudian akan terlempar keluar menuju bagian tubuh falopi atau oviduk. Nah, bagian inilah yang kemudian menerima ovulasi dari telur. Ovulasi telur itu ditangkap oleh bagian seperti corong ini. Lalu pada perjalanannya, kira-kira di sepertiga perjalanannya yang nanti sel telur itu akan ke arah rahim, itu terjadi pembuahan. Nah, jadi ini ada spermatozoa yang masuk, nanti akan membuahi sel telur di sini, ya, sehingga sel telurnya berubah menjadi zigot, ya, ini bergabung menjadi zigot, membelah sambil berjalan, ya. Kemudian nanti sampai di sini akan menempel, bisa menempel di bagian bawah ini atau menempel di bagian atas ini. Nah, ini disebut nanti peristiwanya menempelnya ini disebut dengan implantasi, yaitu menempelnya zigot pada dinding rahim. Dinding rahim ini sudah banyak mengandung pembuluh-pembuluh darah, ya, sehingga pembuluh darah ini bisa menyampaikan makanannya kepada embrio ini. Dinding rahim ini disebut dengan endometrium, ya. Jadi dipelajari lebih lanjut nanti di buku masing-masing, di buku paket. Mungkin lebih jelasnya dengan animasi, ya, seperti ini kira-kira, ya. Ini sel telur diovulasikan, kemudian spermatozoa ini akan mendekati, ya, dari sekian juta, ya, 300 juta itu
hanya satu yang akan membuahi. Setelah membuahi, ya, kemudian akan menjadi sigot, dan sigotnya akan bergerak sambil membelah menuju ke uterus, menempel di dinding uterus atau implantasi, membentuk embrio, dan embrio ini akan berkembang terus menjadi perkembangan janin. Nah, di samping itu tadi di sebagian antara ruangan ini, ya, ruangan uterus ini dengan embrio, ya, dindingnya ini dilindungi, ya. Jadi di uterus ini dilindungi oleh cairan ketuban. Jadi cairan ketuban berada di antara dinding dengan embrio. Fungsinya sebagai berikut, ya. Kamu baca baik-baik: melindungi janin dari benturan, memberi ruang gerak, dan kemudian mencegah infeksi, lalu membuat janin menjadi nyaman, ya, karena suhunya yang sesuai 37,5 derajat Celcius. Kemudian juga dia cairan ketuban tadi mendukung perkembangan organ-organ dari janin. Nah, ini materi ini kita ringkas saja, ya. Nanti kamu perkembangannya dari janin sampai dari embrio sampai dengan janin, ya. Embrio itu sekitar umur di bawah 12 minggu, ya. Ini belum berbentuk. Kalau sudah berbentuk seperti manusia ini namanya foetus atau janin, terus berkembang sampai 40 minggu atau sekitar 290 hari atau sekitar 9 bulan 10 hari. Nah, ini sementara untuk penjelasannya. Nanti kamu lebih jauh akan diberikan lagi file ini, kalau seandainya mungkin silakan di-download sendiri, ya. Kemudian nanti beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem perkembangbiakan bisa dibaca di buku. Jangan sampai ada yang terlewat untuk bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih.